Seret dia keluar. Dua satpam langsung menarik kerah jaket pria lusuh itu di tengah ballroom hotel paling mewah di kota. Gelas-gelas mahal berhenti di udara. Para tamu berdasi menoleh sambil menahan tawa saat sepatu usang pria itu terseret di lantai marmer. Orang kayak kamu berani masuk acara direksi? Saya cuma mau ketemu Pak Arman, sebentar saja. Direktur utama nggak nerima pengemis. Satu dorangan keras membuat pria itu hampir menabrak pintu kaca. Beberapa tamu malah mengangkat ponsel, menikmati penghinaan itu. Tapi tepat saat satpam hendak melemparkannya keluar, suara benda pecah terdengar dari tangga utama. Brak! Direktur utama Arman berdiri pucat. Gelas di tangannya jatuh. Matanya terkunci ke wajah pria lusuh itu. Lalu tangannya mulai gemetar. Lepaskan dia! Suara Arman nyaris hilang. Itu orang harusnya sudah mati. Kalau lihat orang dihina cuma karena penampilan bikin kamu geram, subscribe dulu. Karena pria itu datang membawa sesuatu yang bisa menghancurkan semua orang di ruangan itu. Direktur utama itu masih berdiri gemetar di tangga ballroom. Semua tamu saling menatap bingung. Orang yang beberapa detik lalu tertawa melihat pria lusuh itu diseret satpam, sekarang mendadak diam. Arman turun perlahan sambil menatap wajah pria itu seperti melihat hantu. Sementara Raka sendiri masih bingung kenapa orang sekaya itu terlihat ketakutan hanya karena melihat dirinya. Siapa dia, Pak? Salah satu komisaris berbisik. Arman tak menjawab. Tatapannya tak lepas dari wajah Raka. Raka menarik lengannya dari pegangan satpam. Jaketnya kusut. Bibirnya sedikit berdarah karena sempat terbentur. Ia menatap seluruh ruangan yang tadi merendahkannya. Beberapa tamu langsung pura-pura mengalihkan pandangan. Arman akhirnya bicara pelan. Masuk ke ruang VIP. Raka menggeleng. Saya datang bukan buat ngobrol diam-diam. Ruangan langsung tegang lagi. Tapi sebelum Arman bicara, pikiran Raka melayang ke beberapa jam sebelumnya. Raka cuma montir panggilan di pinggiran Surabaya. Kalau ada motor mogok di jalan, orang biasa menghubunginya. Kalau sedang sepi pelanggan, ia kerja serabutan di bengkel temannya. Penghasilannya pas-pasan, sebagian besar habis untuk biaya cuci darah ibunya. Sore itu Raka baru pulang mengantar obat saat melihat amplop coklat terselip di pintu kontrakannya. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu surat pendek. Kalau kamu ingin tahu siapa yang menghancurkan hidup ayahmu, datanglah ke acara ulang tahun Arman Group malam ini. Bawa map biru peninggalan ayahmu. Tangan Raka langsung dingin. Ayahnya meninggal 15 tahun lalu dalam kebakaran pabrik. Kasusnya ditutup cepat. Semua orang bilang itu musibah. Tapi sebelum meninggal, ayahnya sempat berbisik saat tubuhnya penuh luka bakar. Kalau ada yang cari map biru, jangan percaya siapapun. Kalimat itu terus menghantui Raka bertahun-tahun. Ia langsung membongkar lemari tua ibunya. Ibunya yang sedang terbaring lemah panik. Kamu ngapain, Kak? Raka menunjukkan surat itu. Wajah ibunya langsung pucat. Bu, selama ini ibu simpan apa? Dengan tangan gemetar, ibunya menunjuk tas tua di sudut lemari. Di dalamnya ada map biru penuh debu. Raka membukanya. Ada foto proyek bangunan, ada dokumen transfer uang, ada flash disk lama. Ibunya menangis. Ayahmu bilang jangan buka kalau belum waktunya. Raka terdiam beberapa detik. Lalu ia mengambil jaket lusuhnya. Aku harus tahu siapa yang bikin hidup kita begini. Ia naik motor tuanya menuju hotel termewah di kota. Saat sampai, penghinaan kecil mulai terasa. Petugas valet menatap motornya lalu tertawa kecil. Parkir belakang sana, jangan di depan. Raka menahan emosi. Saat masuk lobi, resepsionis menatap dari ujung kepala sampai kaki. Acara ini khusus tamu undangan. Raka menunjukkan surat itu. Resepsionis tampak ragu, lalu membiarkannya lewat. Begitu pintu ballroom terbuka, semua mata langsung memandang pakaiannya. Dan beberapa menit kemudian, ia benar-benar diseret keluar seperti sampah sebelum Arman melihat wajahnya. Ballroom masih sunyi segala ucapan Arman barusan. Itu orang harusnya sudah mati. Kalimat itu bikin para tamu makin bingung. Beberapa orang mulai merekam diam-diam. Direksi saling berbisik.
Istri Arman turun dari meja tamu VIP dengan wajah panik. "Mas, sebenarnya dia siapa?" Arman langsung membentak. "Diam." Itu pertama kalinya banyak orang melihat Arman kehilangan kontrol di depan publik. Raka menatap tajam. "Sekarang Bapak ingat saya." Arman turun sampai berdiri tepat di depan Raka. Jarak mereka cuma beberapa langkah. Wajah Arman pucat. Raka justru terlihat makin tenang. 15 tahun lalu ayah saya mati terbakar. Arman langsung melirik kanan kiri. Ia sadar terlalu banyak orang mendengar. Masuk ruang VIP sekarang. Raka menggeleng. Saya capek disuruh diam. Bisik-bisik tamu makin keras. Itu anak korban. Arman pernah punya kasus. Beberapa investor mulai berdiri dari kursinya. Arman memaksa tersenyum ke tamu. "Mohon tenang, ini masalah pribadi." Raka tertawa kecil. "Kalau pribadi, kenapa ayah saya mati di pabrik milik Anda?" Suasana langsung pecah. Seorang komisaris tua mendekati Arman. Apa yang dia bilang benar? Arman mendorong pria itu menjauh. "Jangan ikut campur." Raka membuka map biru di depan semua orang. Tangannya mengangkat beberapa foto lama. Foto bangunan retak, foto pekerja terluka, foto ayahnya berdiri di lokasi proyek. Beberapa tamu maju mendekat ingin melihat. Arman langsung merampas foto itu. Raka menarik kembali. Kertas-kertas berhamburan ke lantai ballroom. Para tamu refleks mengambilnya, dan wajah mereka mulai berubah. Ini bukti transfer. Kenapa ada nama pejabat? Arman panik. "Security!" 4 satpam langsung datang. Mereka kembali memegang bahu Raka. Kali ini lebih kasar. Salah satu satpam menekan kepala Raka ke meja makanan. Gelas pecah, bibir Raka kembali berdarah. Maya yang sejak tadi menyamar sebagai tamu langsung merekam dari dekat. Raka berteriak sambil ditahan. "Kenapa takut kalau memang bersih?" Arman berjalan mendekat sambil menahan amarah. Ia bicara pelan di telinga Raka. "Kamu gak tahu sedang melawan siapa." Raka menatap lurus. "Saya juga dulu dibilang begitu sama orang yang bakar ayah saya." Kalimat itu membuat Arman membeku sesaat. Lalu, sesuatu jatuh dari saku jaket Raka. Sebuah flash disk. Benda kecil itu meluncur sampai ke kaki Maya. Maya cepat mengambilnya sebelum satpam sadar. Arman melihat itu, dan wajahnya berubah panik lagi. "Ambil flash disk itu." Tapi Maya sudah mundur ke tengah kerumunan. Raka tersenyum tipis meski wajahnya berdarah. "Sekarang kita lihat siapa yang lebih takut." Senyum tipis di wajah Raka langsung hilang saat 3 satpam mengejar Maya di tengah kerumunan. "Berhenti!" Maya langsung berlari sambil menggenggam flash disk itu erat-erat. Tamu-tamu panik menyingkir. Beberapa wanita berteriak saat meja makanan tersenggol. Gelas pecah di mana-mana. Raka masih ditahan 2 satpam. Arman menunjuk wajahnya dengan tangan gemetar. "Bawa dia ke atas, sekarang." Raka diseret masuk lift khusus VIP. Begitu pintu lift tertutup, pukulan langsung mendarat di perutnya. Raka terjatuh sambil batu keras. Kepala keamanan Arman, Dimas, berdiri dingin di depannya. "Harusnya kamu tetap jadi montir miskin." Raka meludah darah. "Harusnya bosmu masuk penjara dari dulu." Pintu lift terbuka di lantai atas. Raka dilempar ke ruang rapat pribadi. Arman sudah menunggu sambil membersihkan darah di bibirnya. Di meja sudah ada cek bernilai miliaran rupiah. Arman mendorong cek itu ke arah Raka. "Ambil, pergi dari kota ini." Raka menatap cek itu beberapa detik, lalu merobeknya jadi potongan kecil. Sobekan kertas jatuh ke meja. "Harga ayah saya murah sekali." Wajah Arman langsung mengeras. "Ayahmu pencuri." Raka membanting foto lama ke meja. "Itu ayah saya sedang periksa bangunan retak." Arman diam. Raka mengeluarkan dokumen transfer. "Ayah saya tahu material proyek diganti barang murahan." Dimas mulai gelisah. Arman meliriknya tajam. "Diam." Raka makin maju. Lalu pabrik dibakar. Arman berdiri mendadak hingga kursi terpental.
Cukup. Di luar ruangan, Maya ternyata berhasil lolos dari kejaran satpam dengan masuk ke pantry hotel. Ia bersembunyi di balik troli makanan. Nafasnya memburu. Ia membuka isi flash disk lewat laptop staf hotel yang tertinggal. Matanya langsung membesar. Rekaman lama muncul. Suara seorang pria terdengar. Ayah Raka. Maya langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Di dalam ruang rapat, Arman mendekat ke wajah Raka. Saya bisa hapus kamu kapan saja. Raka tak mundur. Coba saja. Arman lalu berbisik pelan-pelan. Ibumu baru selesai cuci darah hari ini kan? Tubuh Raka langsung membeku. Makanya berubah. Kamu sentuh ibu saya? Arman tersenyum dingin. Ayahmu juga emosional seperti itu. Raka kehilangan kendali. Ia menghantam wajah Arman sekuat tenaga. Arman jatuh menabrak meja kaca sampai pecah. Alarm ruangan langsung berbunyi. Dimas menyeret Raka ke lantai. Mereka bergulat brutal. Lampu tiba-tiba mati. Ruangan gelap total. Suara orang berteriak terdengar. 5 detik kemudian, listrik menyala lagi. Arman bangkit sambil terengah. Dimas berdiri panik. Raka langsung melihat meja. Map birunya hilang. Dan Dimas memegang tas hitam yang tadi kosong. Raka menatapnya penuh amarah. Dimas tersenyum tipis. Sekarang kamu benar-benar gak punya apa-apa. Raka langsung menerjang Dimas sebelum pria itu sempat keluar ruangan. Balikin map itu! Dimas menendang dada Raka sampai tubuhnya menghentam meja kaca yang sudah pecah. Arman berdiri sambil memegang bibir berdarahnya. Habisi dia! Kalimat itu bikin Raka makin nekat. Ia mengambil kaki kursi patah, lalu mengayunkannya ke arah Dimas. Dimas menahan serangan itu, tapi tas hitam berisi map biru terlepas dari tangannya. Tas itu meluncur keluar ruangan. Raka langsung mengejarnya. Dimas ikut berlari sambil berteriak ke headset. Tutup semua pintu keluar. Lorong hotel langsung kacau. Tamu hotel panik melihat pria berdarah berlari sambil dikejar petugas keamanan. Troli linen ditabrak, piring room service jatuh berantakan. Tas hitam itu terpental turun ke basement lewat tangga servis. Raka melompat menuruni anak tangga 22. Dimas lebih dulu sampai. Ia mengambil tas itu lalu masuk ke mobil hitam. Raka berdiri tepat di depan mobil. Keluar! Mobil malah melaju lurus ke arahnya. Raka naik ke kap depan sambil memukul kaca. Berhenti! Dimas justru membanting setir. Tubuh Raka terlempar keras ke aspal. Suara benturannya bikin petugas parkir berteriak panik. Mobil hitam itu kabur keluar basement. Raka berusaha bangun sambil menahan sakit di lengannya. Pandangan mulai kabur. Lalu seseorang berlutut di depannya. Maya. Ia menyerahkan ponselnya. Aku rekam semuanya. Raka masih terengah-engah. Kenapa bantu saya? Maya menunjukkan kartu persnya. Ayah saya mati di gedung Arman 7 tahun lalu. Raka diam. Maya menatap mobil yang kabur. Mereka bayar semua orang supaya diam. Raka memaksa berdiri. Kita cari dia. Maya membuka rekaman CCTV parkiran yang sempat ia ambil dari petugas hotel. Mobil Dimas terlihat menuju pelabuhan lama. Mereka langsung berangkat memakai motor Raka. Lengan Raka terus berdarah sepanjang jalan. Tapi ia tetap memacu motornya. Begitu tiba di gudang tua dekat pelabuhan, mereka melihat Dimas sedang membakar dokumen. Api mulai membesar. Raka langsung menerobos masuk. Ia menghantam Dimas dari belakang. Mereka bergulat di lantai penuh oli. Dimas sambil mencekik Raka. Maya memukul tangan Dimas dengan besi kecil sampai cekikannya lepas. Raka kembali bangkit. Maya buru-buru mengambil dokumen yang belum terbakar. Dimas sadar ia kalah. Ia lari menuju mobil lain. Sebelum kabur, ia membuka kaca mobil. Kamu sibuk kejar kertas. Wajahnya berubah dingin. Padahal, ibumu sudah kami jemput. Mobil itu melesat pergi. Raka membeku. Semua suara seperti hilang. Ponselnya langsung berdering. Nama ibunya muncul di layar. Tangan Raka gemetar saat mengangkat telepon itu. Bu? Yang terdengar justru suara tawa pelan. Arman.
Suara ibumu bagus juga kalau lagi menangis. Wajah Raka langsung kosong. Di layar video call, muncul ibunya duduk terikat di kursi roda ruang gelap. Mulutnya ditutup kain. Matanya penuh air mata. Kalau ibu saya kenapa-napa, Arman memotong. Besok pagi datang sendiri. Layar kamera bergerak memperlihatkan lokasi besar yang masih dihias spanduk. Peresmian proyek gedung terbaru Arman Group. Acara nasional. Pejabat pusat dijadwalkan datang. Media juga hadir. Bawa semua salinan dokumen. Raka menatap layar penuh amarah. Kalau saya datang, lepaskan ibu saya. Arman mensenyum dingin. Kamu datang, baru kita bicara. Video terputus. Raka langsung menghantam dinding gudang sampai tangannya berdarah. Maya menahannya. Kalau kamu datang emosional, kamu mati. Raka menatap tumpukan dokumen yang berhasil diselamatkan Maya. Sebagian hangus di pinggir. Mereka membuka satu persatu di lantai gudang. Ada laporan kualitas bangunan palsu. Ada pembayaran ke pejabat. Ada daftar korban yang sengaja dihapus dari laporan resmi. Lalu Maya berhenti di satu dokumen. Wajahnya berubah. Raka, lihat ini. Nama Direktur Keuangan tertulis besar. Kevin Arman. Anak kandung Arman sendiri. Raka terdiam. Maya membuka file dari flash disk. Rekaman video ayah Raka muncul lagi. Ayah Raka sedang berdiri di proyek lama sambil menunjukkan retakan beton. Kalau video ini keluar, mereka habis. Raka menatap layar tanpa berkedip. Ayah saya tahu dia bakal dibunuh. Malam makin larut. Raka pulang ke rumah, berharap ibunya ternyata sudah kembali. Begitu sampai, pintu rumah terbuka. Lemari berantakan, obat ibunya berserakan di lantai. Tetangga berlari mendekat sambil menangis. Tadi ada orang pakai seragam rumah sakit bawa ibumu. Raka berlutut lemas. Ia melihat selang oksigen ibunya putus di lantai. Napasnya memburu. Maya berjongkok di depannya. Besok mereka mau tampil bersih di depan semua orang. Raka berdiri perlahan. Wajahnya berubah dingin. Besok, saya hancurkan semuanya di depan semua orang. Pagi harinya, lokasi peresmian dipenuhi tamu penting. Karpet merah digelar. Media nasional datang. Investor asing hadir. Arman berdiri di panggung sambil tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Di layar besar di belakang panggung, terpampang slogan perusahaan. Membangun masa depan bangsa. Lalu kerumunan terbelah. Raka datang sendirian. Bajunya masih penuh darah kering. Semua kamera langsung menyorot dia. Arman mensenyum kecil melihat tangan Raka kosong. Dia merasa menang. Sampai layar besar di belakang panggung tiba-tiba mati. Lalu menyala kembali. Dan wajah Maya muncul di sana. Selamat pagi, Pak Arman. Seluruh lokasi peresmian langsung sunyi. Wajah Maya memenuhi layar raksasa di belakang panggung. Arman berdiri kaku. Matikan layar itu. Tim teknis panik berlari ke ruang kontrol. Terlambat. Maya tersenyum dingin di layar. Semua orang di sini datang untuk merayakan gedung baru. Sayangnya kalian harus lihat bagaimana gedung-gedung sebelumnya dibangun. Dokumen mulai muncul satu persatu. Transfer uang ke pejabat, laporan kualitas beton palsu, daftar korban yang dihapus. Suara wartawan langsung saling bersautan. Kamera terus rolling, zoom layar. Investor asing mulai berdiri dari kursinya. Beberapa pejabat mundur perlahan menjaga jarak dari Arman. Raka berdiri di tengah kerumunan sambil menatap panggung. Arman menunjuknya dengan marah. Ini semua rekayasa. Lalu layar berubah. Video lama ayah Raka muncul. Wajah Arman langsung lemas. Dalam video itu, ayah Raka berdiri di proyek lama sambil menunjukkan beton retak. Wajahnya penuh keringat. Kalimat terakhirnya membuat semua orang membeku. Kalau saya mati,
Arman yang suruh semua ini ditutup. Suasana pecah. Wartawan maju ke depan panggung. Flash kamera menyala bertubi-tubi. Arman mencoba turun dari panggung. Raka menghadangnya. "Mana ibu saya?" Arman tak menjawab. Saat situasi semakin kacau, Kevin naik ke atas panggung. Anak Arman itu merebut mikrofon. "Ini semua fitnah dari orang gagal." Kerumunan makin ribut. Raka menatap Kevin. "Kalau berani, buka gudang proyek lama." Wajah Kevin langsung pucat. Ia tahu persis apa yang masih disimpan di sana. Seorang investor tua berteriak dari barisan depan. "Kami taruh miliaran di perusahaan kalian." Belum sempat Kevin menjawab, suara retakan keras terdengar di bawah panggung. Krek! Semua orang diam sesaat. Lalu lantai panggung amblas di satu sisi. Pejabat yang berdiri di sana jatuh sambil berteriak. Tiang dekorasi roboh. Lampu besar bergoyang liar. Orang-orang panik berlarian. Media tetap merekam. Retakan menjalar ke lantai bangunan baru itu. Debu berjatuhan dari plafon. Seorang wanita menjerit sambil menunjuk langit-langit. "Gedungnya retak!" Arman menatap sekeliling dengan wajah hancur. Gedung yang ia banggakan runtuh di depan semua orang. Bukti hidup berdiri tepat di depan matanya. Di tengah kekacauan itu, ponsel Raka masuk pesan video. Pengirimnya Arman. Raka membukanya. Ibunya terlihat menangis di atap gedung yang sama. Dan suara Arman terdengar. "Kalau mau lihat ibumu hidup, naik sekarang." Raka langsung berlari masuk ke gedung yang mulai dikosongkan. Orang-orang justru berlarian keluar sambil berteriak panik. "Bangunannya mau roboh!" Debu turun dari langit-langit. Alarm darurat meraung keras. Raka melawan arus manusia sambil terus menatap video dari ponselnya. Atap gedung. Helipad. Ibunya terikat di sana. Maya berlari mengejar dari belakang. "Raka, tunggu!" Raka tak berhenti. Ia masuk lift darurat. Lift mati di lantai tengah akibat gangguan listrik. Raka memukul pintu lift berkali-kali. Maya menarik tuas darurat. Pintu terbuka setengah. Mereka merangkak keluar ke lorong servis. Tangga darurat jadi satu-satunya jalan. Raka naik sambil terengah. Lengan lukanya terus berdarah. Di lantai atas, 2 anak buah Dimas menghadang. Mereka membawa tongkat besi. Balik ke bawah. Raka langsung menyerang. Ia merebut tongkat salah satu pria lalu menghantam lutut lawannya. Maya menyemprot alat pemadam kebakaran ke wajah pria satunya. Lorong penuh asap putih. Mereka terus naik. Begitu pintu atap terbuka, angin kencang langsung menghantam wajah mereka. Helikopter sudah menyala. Baling-baling berputar keras. Arman berdiri di dekat helikopter sambil memegang kursi roda ibu Raka. Leher wanita tua itu diikat sabuk pengaman. Mulutnya tertutup kain. Raka berhenti. Wajahnya hancur melihat ibunya seperti itu. "Lepaskan ibu saya." Arman tertawa dengan mata merah. "Semua ini gara-gara ayahmu." Raka melangkah maju perlahan. "Ayah saya cuma bilang yang benar." Arman makin histeris. "Kalau dia diam saya tetap dihormati." Maya diam-diam menyalakan siaran langsung dari ponselnya. Ribuan orang yang masih di bawah mulai menonton lewat media. Arman tak sadar. Ia terus berteriak, "Saya bakar pabrik itu." Raka membeku. Arman menunjuk wajahnya. "Saya bayar pejabat. Saya tutup semua mulut." Maya menyorot wajah Arman lebih dekat. Komentar live meledak. Wartawan di bawah mulai menyiarkan ulang. Arman baru sadar. Kamera mengarah ke wajahnya. Ia panik. "Matikan itu!" Ia mendorong kursi roda ibu Raka ke tepi helipad. Raka langsung berlari. Angin helikopter makin kencang. Ban kursi roda hampir keluar dari garis pembatas. Ibunya menjerit dari balik kain penutup mulut. Raka berhasil menangkap kursi roda di detik terakhir. Arman mundur ke arah helikopter sambil wajahnya benar-benar panik. Tapi sebelum ia naik, pintu helikopter terbuka lagi. Dan seseorang turun sambil membawa pistol. Kevin. Semua orang di helipad membeku saat Kevin turun dari helikopter sambil menodongkan pistol.
Angin dari baling-baling membuat jas mahalnya berkibar liar. Wajahnya penuh panik. Bukan panik karena ayahnya hampir tertangkap, tapi karena semua rahasia keluarganya sudah terbuka. "Turunkan senjatamu." Arman berteriak lebih dulu. Kevin justru tertawa pahit. "Sekarang kamu mau ngatur saya?" Raka masih memegangi kursi roda ibunya di tepi helipad. Maya terus menyiarkan semuanya. Ribuan orang di bawah menonton layar ponsel masing-masing. Polisi mulai mengepung gedung. Kevin mengarahkan pistol ke Raka. "Kasih semua salinan dokumen." Raka berdiri pelan. Semua orang sudah lihat. Kevin mulai gemetar. "Ada rekening lain, kasih datanya." Arman melangkah mendekat ke anaknya. "Kevin, kita bisa kabur." Kevin langsung berteriak. "Kabur kemana?" Ia menunjuk pistol ke ayahnya. "Kamu yang suruh saya palsukan laporan." Arman membalas teriak. "Kamu yang ambil uang perusahaan." Kevin tertawa histeris. "Aku belajar dari kamu." Mereka saling bongkar semuanya. Rekening luar negeri, suap pejabat, nama hakim, nama pengusaha lain. Maya merekam tanpa berkedip. Raka sadar, dua orang itu sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Kevin tiba-tiba kehilangan kontrol. Ia menodongkan pistol ke kepala Raka. "Kalau saya hancur, kamu ikut mati." Ibu Raka yang sejak tadi terlihat lemah, tiba-tiba bergerak. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tabung oksigen kecil di samping kursi roda. Brak! Tabung itu menghantam kepala Kevin. Pistol terlepas dan berputar di lantai helipad. Raka langsung menendangnya jauh ke bawah gedung. Kevin jatuh sambil menjerit kesakitan. Polisi menerobos pintu atap. "Jangan bergerak." Kevin menangis histeris saat diborgol. "Saya nggak mau masuk penjara." Tak ada yang peduli. Arman berlari menuju helikopter. Pilot justru menutup pintu dari dalam. Pria itu menatap Arman dingin. "Saya nggak ikut mati sama Anda." Helikopter terbang meninggalkan helipad. Arman berdiri sendirian terpa angin keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tak ada orang yang mau menyelamatkannya. Arman berdiri terpaku saat suara borgol mengunci tangan Kevin. Helikopter yang tadi ia harapkan jadi jalan kabur, sekarang hanya terlihat kecil di langit. Polisi mendekatinya perlahan. "Pak Arman, Anda ditahan." Arman mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Matanya kosong, seolah otaknya belum menerima bahwa semua sudah selesai. "Tidak," ia menatap Raka. Semua amarahnya hilang. Yang tersisa cuma ketakutan. "Raka, saya bisa bayar." Raka hanya menatap dingin sambil mendorong kursi roda ibunya menjauh dari tepi helipad. Arman mendekat lagi. "Saya kasih semua perusahaan saya." Tak ada jawaban. Arman mulai panik. "Saya kasih semua aset saya." Raka akhirnya bicara pelan. "Bapak saya dulu cuma minta kamu berhenti." Kalimat itu membuat Arman diam. Polisi langsung menarik tangannya ke belakang. Arman meronta, "Saya bukan penjahat." Maya menunjukkan siaran langsung di ponselnya. Jutaan orang sedang menonton. Komentar terus membanjiri layar. Arman melihat wajahnya sendiri. Wajah seorang pria yang selama ini dipuja publik, sekarang terlihat seperti pecundang yang ketakutan. Ia dibawa turun melewati tangga darurat karena lift sudah dimatikan. Begitu pintu utama gedung dibuka, teriakan massa langsung meledak. Ribuan orang memenuhi area luar gedung. Wartawan berdesakan. Mantan pekerja Arman datang membawa foto keluarga mereka. Keluarga korban gedung roboh ikut berdiri di barisan depan. Seorang ibu tua melempar foto anaknya ke arah Arman. "Ini anak saya yang mati karena bangunanmu." Seorang mantan buruh berteriak sambil menangis. "Kami dipecat setelah kecelakaan." Investor yang tadi duduk di kursi VIP kini pura-pura tak mengenalnya. Pejabat yang sempat tersenyum di panggung langsung masuk mobil dan kabur. Tak ada satu orang pun membelanya. Arman melihat semua itu dengan tubuh lemas. Ia mencoba mendekati istrinya. Wanita itu justru mundur sambil menangis. "Jangan sentuh saya." Arman benar-benar sendirian. Saat polisi memasukkannya ke mobil tahanan, ia menoleh ke Raka untuk terakhir kali. Wajahnya hancur. "Maaf." Raka berdiri di tengah kerumunan. Suara kamera masih bersahutan. Ibunya menggenggam tangannya. Raka menatap Arman tanpa ekspresi.
Maaf itu harusnya datang 15 tahun lalu. Pintu mobil tahanan ditutup keras. Dan untuk pertama kalinya, orang yang dulu memerintah semua orang itu pergi sambil ditonton publik yang justru bersorak saat hidupnya runtuh. 4 bulan setelah hari itu, nama Arman masih terus muncul di berita. Sidangnya dipenuhi keluarga korban. Setiap persidangan selalu ramai. Orang-orang yang dulu takut bicara akhirnya mulai berani muncul. Mantan pekerja, keluarga korban gedung roboh, mantan staf internal. Satu persatu memberi kesaksian. Arman yang dulu selalu datang dengan jas mahal, sekarang duduk dengan wajah kosong di kursi terdakwa. Saat hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, ruang sidang langsung dipenuhi tangis lega. Kevin juga divonis berat karena pencucian uang dan pemalsuan laporan. Beberapa pejabat ikut tertangkap. Nama-nama besar yang dulu tertawa di ballroom malam itu ikut jatuh satu persatu. Perusahaan Arman resmi dibubarkan. Asetnya dijual. Uang hasil penyitaan diberikan untuk keluarga korban. Maya menjadi nama besar di dunia jurnalistik. Laporannya viral secara nasional. Tapi pagi itu, Maya justru berdiri di tempat yang jauh lebih sederhana. Sebuah bengkel baru di pinggir jalan. Papan besarnya bertuliskan, Bengkel Raka Motor. Mantan buruh Arman yang dulu dipecat sekarang bekerja di sana. Beberapa di antaranya tersenyum untuk pertama kali setelah bertahun-tahun hidup sulit. Raka sengaja mempekerjakan mereka. Kalau dulu kita dihancurkan orang yang sama, Raka tersenyum kecil. Sekarang kita bangun hidup lagi bareng-bareng. Ibunya duduk di kursi depan bengkel sambil melihat ramai pelanggan datang. Kondisinya jauh lebih sehat. Cuci darahnya sekarang rutin dan aman. Hari itu Raka membawa satu bingkai foto lama. Foto ayahnya. Foto yang sempat hampir hilang bersama semua bukti. Ia memasangnya di dinding utama bengkel. Semua orang terdiam beberapa detik. Ibunya berjalan mendekat sambil menahan air mata. Bapakmu pasti tenang sekarang. Raka menatap foto itu lama. Ia teringat malam saat dirinya diseret keluar seperti sampah hanya karena jaket lusuh dan motor tua. Malam yang seharusnya menghancurkan harga dirinya, tapi justru jadi awal runtuhnya orang-orang yang merasa kebal hukum. Seorang pelanggan muda melihat foto ayah Raka. "Itu siapa, Mas?" Raka tersenyum pelan. Orang jujur yang akhirnya menang, walau telat. Ia menutup bengkel sore itu sambil melihat langit mulai gelap. Tak ada tepuk tangan. Tak ada kamera. Tapi untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, hidupnya terasa ringan. Dan Raka akhirnya membuktikan satu hal. Orang yang paling diremehkan di ruangan, kadang justru orang yang membawa akhir bagi mereka yang merasa paling berkuasa.